Parakang ini selalu mengintai si bayi. Bahkan kemungkinan ibunya pun ikut menjadi target. Itu dijaga oleh orang. Yang pondasi-pondasi. Iya. Dan itu sekelilingan rumah itu semua ada yang jaga. Ada yang jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Suasana Desaku. Malam ini kita akan kembali lagi menceritakan tentang misteri hantu Parakang. Nah, yang kali ini akan menceritakan hantu Parakang itu bukan saya. Nah, ini ada pengalaman Bang Wahyu yang akan menceritakan pengalaman beliau. Sebelum kita mulai podcast kita malam hari ini, jangan lupa tekan subscribe, like, and comment agar channel kita ini semakin berkembang dan semakin berkembang. Baik, kita mulai. Inilah ceritanya. Bang, bagaimana Bang? Kita mulai dari mana ini Bang ceritanya? Sebenarnya cerita ini bukan berdasarkan pengalaman aku. Nah, cuma cerita ini dulu pernah aku dapatkan dari seorang kakek-kakek. Nah, beliau ini menceritakan sebuah pengalaman beliau. Nah, dimana ketika beliau ini sedang merantau ya, maksudnya itu di luar daripada daerah. Jadi beliau ini sewaktu muda, beliau itu suka merantau ke daerah-daerah lain. Mungkin itu entah karena pekerjaan atau apa. Nah, jadi di suatu daerah beliau mendapatkan sebuah pengalaman misteri ini. Nah, termasuk adalah hantu Parakang ini. Nah, jadi hantu Parakang itu di daerah tersebut adalah benar-benar sangat membuat keresahan bagi warga. Nah, jadi di daerah tersebut itu setiap ada bayi-bayi yang baru lahir, jadi rumah itu harus dijaga. Kenapa? Nah, jadi ceritanya begini. Apabila rumah tersebut tidak dijaga, Parakang ini selalu mengintai si bayi. Bahkan kemungkinan ibunya pun ikut menjadi target. Nah, yang lebih ngeri lagi, apabila Parakang ini memakan si bayi, jadi Bang, darah itu keluar dari pusat si bayi. Darah. Jadi darah itu keluar dari pusat si bayi. Kemudian bayi meninggal. Berarti ketika bayi itu baru lahir itu tali pusarnya itu memang udah terputus. Ya, sudah dipotong. Oh, ketika sudah dipotong. Oh iya, biasanya kan kalau bayi itu baru lahir ketika dipotong tuh darah tidak tidak langsung keluar bercucuran begitu ya. Nah, cuma di sini Bang, apabila bayi itu dimakan oleh Parakang ini, darah itu keluar dari itu tali pusarnya itu. Iya, dan bahkan nggak mau berhenti keluar sampai bayi itu meninggal. Berarti kayak bocor gitu ya? Kemungkinan begitu. Nah, konon menurut cerita bayi tersebut dimakan sama makhluk Parakang. Nah, jadi setiap ada bayi yang baru lahir di sana tuh Bang, rumah itu dijaga oleh masyarakat satu kampung. Masyarakat. Iya. Jadi masyarakat itu berbondong-bondong. Oh, ramai ini? Iya, ramai. Berarti kalau ketika jadi rumah itu penuh dengan orang. Oh, berarti mereka memang gimana ya, kalau dalam satu rumah itu ketika ada bayi yang ingin dilahirkan, mereka ini ramai-ramai untuk menjaga rumah tersebut. Iya. Dan lebih ngerinya lagi, kita jaga tuh bukan hanya di dalam rumah Bang. Jadi menurut cerita yang aku peroleh ini, setiap tiang rumah ini itu dijaga oleh orang. Tiang pondasi-pondasi. Iya. Dan itu sekelilingan rumah itu semua ada yang jaga. Ada yang jaga. Oh, berarti ini begini nih. Berarti di sana itu hantu Parakang ini memang benar-benar mengerikan atau memang sosok yang sangat paling berbahaya ya. Iya. Jadi sampai-sampai begitu banyaknya orang berbondong-bondong untuk menjaga tersebut ya. Iya. Nah, karena apabila kita lengah,
Parakang ini bisa tembus ini naik ke rumah nih makan si bayi. Apalagi kan parakang ini wujud mereka ini kan kurang lebih kayak seperti kita juga ya, manusia juga. Beda bang. Jadi di sana tuh menurut cerita yang aku dapat, mereka itu hanya bisa berupa seperti ini, hanya seperti cahaya. Oh Nah, beda, berarti tidak sama ya iya, seperti parakang-parakang yang pernah kita ceritakan sebelumnya. iya, karena parakang di sana tuh adalah yang menuntut ilmu kajian parakang, bukan ilmu keturunan. Oh bukan dari Nah, keturunan. jadi mereka tuh menjelma hanya seperti cahaya. Nah, jadi mereka yang jaga ini hanya punya satu senjata untuk menaklukkan si parakang ini. Apa tuh bang senjatanya? Nah, jadi senjatanya itu adalah tali celana. Tali celana. Iya. Jadi ketika kita melihat sosok makhluk parakang ini, kita pukulkan dengan tali celana ini. Bentar bang, kalau tali celana ini kan macam-macam nih. Iya. Ada yang karet, ada yang kayak tali apa yang putih itu. Iya, tali seperti itulah, tali celana. Biasanya kan Yang penting tali celana nih yang iya, dipakai nih. senjata itulah yang digunakan oleh masyarakat untuk menaklukkan makhluk parakang. Dan mereka itu menjaga rumah tersebut itu bukan hanya 1 atau 2 malam. Bahkan itu setiap malam, Bang. Setiap malam. Berarti setelah bayi ini lahir, itu terus dijaga nih. Iya, sampai bayi ini udah agak besar gitu. Mungkin beberapa bulan ya umurnya. Jadi warga tuh memang itulah kesulitan yang mereka berarti mereka menjaga bayi tersebut ini ketika dari lahir iya. itu nggak cuma 1 malam 2 malam ya, Iya. berarti sampai beberapa bulan. Iya, jadi mereka tuh bergantian, Bang. Bergantian. Jadi setiap ada orang yang mau melahirkan, memang rumahnya dijaga. Dan mereka tuh bergantian. Bahkan dalam 1 malam itu mereka nggak boleh tidur. Nah, kecuali ada yang mengganti mereka. Berarti parakang di sana ini memang benar-benar berbahaya sekali ya kalau sempat dijaga sampai beberapa bulan gitu. Iya. Nah, jadi singkat cerita, si kakek-kakek tadi ini bertanyalah kepada salah seorang warga bahwa apa sih yang dijaga oleh masyarakat? Kok rame banget nih, seperti kayak menjaga maling atau apa. Jadi mereka pun menceritakan kepada kakek-kakek tersebut. Nah, sampai jadi singkat cerita orang ini bertanya sama si kakek ini, mungkin Anda tahu nih penangkal-penangkal makhluk parakang semacam ini. Kalau misalnya Anda tahu dengan penangkal makhluk parakang seperti ini, mereka bermaksud untuk minta pertolongan, minta bantuan nih. Siapa tahu kan, karena beliau ini adalah seorang perantau. Jadi begitulah masyarakat di sana meminta pertolongan si kakek ini. Nah, jadi karena kakek ini juga merasa kasihan ya, karena 1 malam full itu orang nggak bisa tidur, Bang. Bisa tidur ya, Kecuali ada yang pasti ya. menggantikan. Nah, dan Apalagi kan dalam satu rumah ini banyak nih kan yang harus digantikan nih. iya, Gak mungkin juga kan dari beberapa orang tuh selalu menetap di sana. iya. Nah, bahkan menurut cerita yang aku peroleh itu, Bang, setiap tiang itu, satu tiang itu ada 1 orang yang menjaga. Berarti Karena dia masuk itu lewat tiang itu. dari tiang-tiang rumah Iya. itu memang kayak semacam tiang rumah ini mungkin kayak titik lemah kita di situ ya. Jadi sehingga tiang rumah inilah yang harus dijaga. Iya, jadi tiang rumah itulah adalah titian mereka masuk ke dalam rumah. Jadi cerita yang aku dengar, cahaya ini akan mendekati tiang dan dia akan masuk lewat tiang itu. Jadi tiang itulah yang dijaga oleh warga. Ada ya kayak gitu Bang ya? Iya, begitulah cerita yang aku peroleh dari kakek ini. Nah, jadi singkat cerita tadi si kakek ini bermaksud untuk membantu mereka karena mungkin si kakek ini juga sedikit mungkin ada tahu ya ilmu tentang parakang ini, bagaimana penangkalnya mungkin si kakek ini tahu. Nah, jadi si kakek ini minta ini, Bang, apa namanya, kunyit.
Kunyit. Ya kalau istilah kita itu kunyit ya kalau nggak salah ya. Itu adalah salah satu bumbu dapur nih Ya, kalau nggak bumbu salah dapur nih. kunyit ini. Memang Jadi ya kalau apa nih sesosok makhluk-makhluk yang seperti itu rata-rata sih penangkal-penangkalnya itu cuma dari dapur kita sendiri. iya dari bumbu dapur itu. Iya, seperti kunyit Nah, tadi kan kayak garam, iya. bawang putih. Bahkan sampai merica pun itu bisa sebagai penangkal Ya, makhluk-makhluk astral sebenarnya. Jadi kalau itu menurut kita di kepercayaan kita di Kalimantan ini kan. iya. Nah jadi si kakek ini tadi minta dibawakan kunyit. Lalu datanglah seorang warga membawakan kunyit sesuai dengan permintaan beliau. Jadi mungkin kunyit itu dijampi-jampi atau gimana nih nggak tahu juga. Nah kemudian kunyit itu dikasihkan ke ini tadi orang yang baru melahirkan, mungkin ada semacam kayak ritual-ritual apa gitu. Nah jadi alhamdulillah setelah beliau Memberi obat tadi. iya sudah melakukan ritual mungkin semacam kayak gimana nih aku nggak tahu juga. Nah, jadi alhamdulillah waktu itu aman bang, bahkan makhluk parakang itu udah nggak berani lagi Udah nggak mendekat. berani lagi Iya. mendekat. Karena makhluk parakang itu ketahuan bang, pada saat dia mendekat itu memang kelihatan kayak cahaya yang terbang-terbang. Nah jadi cahaya itulah yang kita kejar kemudian kita pukul dengan tali celana ini tadi. Nah katanya apabila makhluk parakang ini kita sudah ketemu, kita pukul dengan tali celana, dia akan berubah wujud. Berubah wujud ke asal nih manusia. Bukan. Jadi menurut cerita orang tuh parakang ini akan merubah wujud mungkin seperti kucing. Dia akan berubah menjadi binatang. Jadi binatang nih. Mungkin itu tujuannya untuk mengecoh Mengecoh orang-orang iya. ya. Jadi bagaimana bang setelah kakek-kakek tadi memberi obat, kelanjutan ceritanya gimana nih? Nah jadi alhamdulillah kampung itu udah aman ya dari gangguan makhluk parakang. Bahkan masyarakat itu sangat berterima kasih sama kakek-kakek tersebut karena sudah sangat membantu nih hitungannya kan. Nah yang dari awal mereka harus roda setiap malam, sekarang setelah kakek-kakek tersebut memberikan penangkal ya dan sudah melakukan ritual, jadi udah aman nih, mereka nggak perlu lagi ronda setiap malam. Berarti lumayan benar-benar sangat berbahaya ya berarti nih hantu parakang tersebut di daerah sana, karena sampai-sampai saking banyaknya warga datang membantu nih menjaga ya. Dan bagusnya berarti di kampung orang di sana itu apa namanya nih, solidaritas mereka itu tinggi. Ya memang Kebersamaan mereka itu ya tinggi memang ya. solidaritas mereka sangat tinggi karena mereka ini bisa dibilang menjaga nyawa manusia, menjaga keselamatan nyawa manusia. Karena itu adalah keturunan-keturunan mereka nanti. Nah itulah tadi cerita Bang Wahyu tentang hantu parakang, bahwasannya ada di sebuah daerah yang solidaritas orang-orang di sana benar-benar cukup tinggi. Ketika ada hantu parakang ini yang mengganggu, maka para orang-orang ini datang banyak dan berbondong-bondong hingga sampai berbulan-bulan untuk menjaga di rumah tersebut, untuk menjaga kelangsungan hidup bayi ini. Nah, mungkin cerita kita malam ini cukup sampai di sini dulu. Bisa kalian lanjut nanti nonton di episode berikutnya. Baik, kami berdua mohon undur diri dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.